Pemirsa Forum Diskusi Nusantara Economic Outlook atau NEO 2026 yang berlangsung hari ini 4 Februari di Nusantara Ballroom NT Tower Jakarta Timur sesaat lagi akan digelar. Forum ini menghadirkan sejumlah menteri sebagai keynote speaker dan narasumber. Dan langsung saja kita akan menuju ke Nusantara Ballroom untuk melihat suasana terkini. Ya, ada rekan Arif bisa Anda laporkan seperti apa ini sesaat lagi begitu ya menjelang NEO 2026 dibuka. Baik, terima kasih dan selamat datang di Nusantara Economic Outlook 2026 dan memang sampai saat ini dapat dilihat beberapa narasumber maupun juga tamu undangan sudah mulai datang begitu di Ballroom Nusantara TV ini, dan memang dapat dikabarkan juga bahwa Nusantara Economic Outlook ini memang merupakan salah satu ajang diskusi terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan berbagai sektor di bidang ekonomi tentunya yang digelar setiap tahun di NT Tower Pulau Mas Jakarta. Dan dapat dilaporkan juga bahwa untuk saat ini memang kami masih menunggu beberapa narasumber yang memang akan hadir, di mana memang seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa di tahun ini Nusantara Economic Outlook mengangkat tema yaitu Enhancing National Resilience for Sustainable Growth, di mana memang untuk Nusantara Economic Outlook hari ini akan dibuka oleh berbagai narasumber dan juga speaker begitu yang akan memaparkan berbagai topik ekonomi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Dan untuk pertama untuk Nusantara Economic Outlook ini akan dibuka langsung oleh Presiden Komisaris sekaligus juga founder dari NT Corp dan Nusantara TV yaitu Bapak Dr. Nurdin Tampu-Bolon MM, yang kemudian nantinya juga akan dilanjutkan oleh speaker atau keynote speaker dari yang pertama yaitu adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Erlangga Hartarto. Kemudian yang kedua akan dilanjutkan oleh Agus Harimurti Yudhoyono yaitu selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan. Dan tidak hanya itu, selanjutnya juga nanti akan ada berbagai narasumber mulai dari Wakil Menteri Bidang Kesehatan yaitu Benjamin Paulus, dan juga nanti akan ada Menteri Perumahan dan juga Kawasan Pemukiman RI Bapak Marwar Sirait, dan masih banyak sekali narasumber-narasumber yang nantinya akan memberikan insight maupun juga paparan-paparan terkait dengan kondisi ekonomi. Dan berbicara soal Ekonomi Outlook 2026 seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa untuk di 2026 sendiri mulai dari proyeksi pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya dijelaskan oleh Menteri Keuangan, di mana untuk tahun 2026 sendiri di mana APBN menargetkan pertumbuhan perekonomian sebesar 5,4%, dan bahkan banyak sekali pejabat-pejabat yang juga optimis untuk tahun 2026 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih dari 6% untuk menuju target 8% seperti yang memang selalu digadang-gadang oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tidak hanya itu, berbicara soal lembaga internasional misalnya seperti International Monetary Fund atau IMF yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia atau yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,1%, dan IMF juga memproyeksikan untuk tahun ini untuk perekonomian global sendiri itu akan stabil di angka 5%. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa sebelumnya pemerintah selalu mengatakan bahwa untuk di tahun ini fokus kebijakan dan penggerak ekonomi itu akan fokus di berbagai sektor, mulai dari ketahanan pangan dan energi yang menjadi prioritas dari arsitektur APBN 2026 di bawah kepemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian yang kedua tentunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG yang merupakan implementasi penuh, di mana program ini diharapkan bisa menjadi atau memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian yang tidak kalah penting adalah investasi strategis, yaitu peningkatan peran dana abadi melalui badan seperti Danantara untuk menarik investasi asing atau FDI dan memperkuat modal domestik. Dan tidak hanya berbicara soal pertumbuhan ekonomi, namun tentunya yang selalu dibicarakan yaitu terkait dengan stabilitas moneter dan juga fiskal, di mana
memang untuk tahun ini inflasi diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5% plus minus 1% berkat dengan adanya sinergi kebijakan moneter. Sementara itu untuk kebijakan fiskal, APBN 2026 sendiri memang diarahkan pada disiplin fiskal, namun juga tentunya akan tetap akomodatif. Dan berbicara soal Nusantara Economic Outlook, memang saat ini kami masih menanti berbagai narasumber yang nantinya akan hadir begitu, karena memang saat ini sebelum memasuki ruangan ballroom, para narasumber khususnya keynote speaker dan juga tamu VVIP nantinya akan singgah terlebih dahulu di ruangan VVIP dan akan langsung disambut oleh Bapak Nurdin Tampu Bolon selaku founder dan juga presiden komisaris Antikop dan juga Nusantara TV. Dan lanjut lagi berbicara soal Economic Outlook 2026, tentunya berbicara soal optimisme pertumbuhan ekonomi, kemudian juga stabilitas moneter dan fiskal. Dan tidak kalah penting yang tentunya pasti akan ada tantangan utama begitu terkait dengan ekonomi di 2026, mulai dari yang pertama ketidakpastian global yang memang sampai sekarang masih kerap dibicarakan oleh berbagai kalangan begitu, karena memang ketegangan perdagangan internasional dan volatilitas pasar keuangan global tetap menjadi resiko eksternal utama. Yang kedua adalah tentunya pasar tenaga kerja begitu, karena memang seperti yang sebelum-sebelumnya dibicarakan bahwa mulai dari badai PHK, kemudian juga bagaimana pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas untuk menyerap angkatan kerja muda di tengah tantangan upah real yang memang sampai saat ini masih cenderung moderat. Dan yang tidak kalah penting, salah satu strategi yang memang akan masih terus digaungkan oleh pemerintah untuk mendongkrak ekonomi tentunya itu adalah dengan melakukan transformasi, mulai dengan transformasi digital dan juga syariah. Di mana yang pertama berbicara soal digitalisasi, misalnya di mana pemerintah akan melakukan percepatan transformasi digital dipandang sebagai kunci untuk menjaga produktivitas nasional. Kemudian yang kedua adalah ekonomi syariah, yang di mana memang ekonomi syariah menjadi salah satu peluang yang cukup besar begitu, khususnya di Indonesia, untuk memperkuat posisi sebagai pusat ekonomi dan juga keuangan syariah global di tahun 2026. Dan setelah berbicara soal ekonomi domestik di tahun 2026, mungkin kita bisa sedikit membahas tentang ekonomi outlook di tahun 2026 khususnya untuk perekonomian global, di mana seperti yang disebutkan tadi bahwa untuk perekonomian global IMF memproyeksikan pertumbuhan global itu akan masih cenderung stagnan, yaitu di angka 3,1 hingga 3,3% di tahun 2026. Sementara itu untuk kebijakan moneter, bank sentral utama termasuk The Fed mulai memasuki fase pelonggaran yang lebih lambat, tentunya dengan stabilitas politik yang masih saat ini terjadi di Amerika Serikat, dan juga di mana suku bunga Amerika Serikat diperkirakan berada di kisaran 3,5 hingga 3,75% pada awal tahun 2026 dengan peluang pemangkasan lanjutan yang terbatas untuk menjaga inflasi. Kemudian tentunya berbicara soal ekonomi global tidak akan lepas dari resiko utama. Yang pertama adalah adanya ketidakpastian geopolitik, proteksionisme perdagangan, dan juga potensi resesi global. Dan itu tadi rangkuman sedikit mengenai ekonomi outlook di 2026, baik itu dari ekonomi domestik maupun juga perekonomian global. Mungkin demikian yang bisa kami gambarkan, kembali ke studio. Ya, Arif, ini menarik dengan penjelasan Anda terkait fokus ataupun tema yang akan disampaikan di Neo 2026 hari ini, sangat komprehensif begitu poin-poinnya. Tapi sedikit kalau kita melihat ini nampaknya Nusantara Ballroom juga sudah siap begitu ya, sudah dipenuhi oleh para peserta ataupun tamu undangan. Sedikit tadi kamera sempat bergerak, banyak juga ini mungkin ekonomi muda atau tamu-tamu atau peserta yang muda begitu yang hadir. Ini kaitannya dengan ekonomi digital. Mungkin ada highlights yang bisa Anda sampaikan. Apa sebenarnya sih yang berbeda atau yang sangat menarik yang menjadi daya tarik dari Neo 2026 kali ini, khususnya mungkin untuk ekonomi digital dan mungkin pelaku usaha muda begitu?
Baik, memang seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa salah satu tema yang diangkat untuk Nusantara Economic Outlook di 2026 itu adalah Enhancing National Resilience for Sustainable Growth, di mana memang tema ini tidak hanya menjadi tema baru begitu, karena memang berbicara soal sustainable growth ini selalu menjadi pembahasan di berbagai forum, di mana memang untuk pertumbuhan ekonomi mulai dari berbagai sektor, khususnya memang untuk memfokuskan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi harus lebih sustainable, khususnya mulai dengan berbagai topik, misalnya saja ada berbicara soal green economy yang memang sampai saat ini terus digaungkan oleh pemerintah, di mana memang green economy sendiri juga masih digarap begitu soal blueprint sendiri, mulai dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, namun juga tetap memberdayakan atau juga tetap melihat dari segi ramah lingkungan begitu. Dan berbicara soal digitalisasi, memang sampai saat ini digitalisasi sendiri memang sampai saat ini masih menjadi topik yang sangat dibicarakan di berbagai forum begitu, karena memang berbicara soal digitalisasi itu sangat erat kaitannya dengan perkembangan teknologi, di mana memang sampai saat ini percepatan teknologi begitu berkembang sangat pesat begitu, tidak hanya di berbagai sektor namun juga di sektor ekonomi, mulai dengan misalnya saja saat ini yang tadi sempat dibicarakan adalah maraknya PHK maupun juga sulitnya mencari kerja, karena beberapa sektor di bidang ekonomi saat ini sudah mulai banyak digantikan oleh teknologi. Misalnya saja banyak sekali sektor-sektor atau industri yang saat ini lebih banyak menggunakan AI dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia, karena dianggap memang lebih hemat, kemudian juga tentunya akan lebih efisien dan juga bisa lebih produktif. Dan tentunya menggunakan teknologi juga bisa membuat para pelaku industri maupun juga pelaku usaha bisa melakukan efisiensi tentunya, sehingga bisa lebih memudahkan tidak hanya dari segi produktivitas namun juga dari segi pemasaran begitu. Sehingga memang tentunya nanti bagaimana forum ini akan membahas lebih lanjut seperti apa, apakah memang perkembangan teknologi ini menjadi sebuah tantangan atau justru menjadi sebuah kesempatan bagi Indonesia khususnya untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bagaimana menyerap tenaga kerja, namun di saat yang sama juga tetap bisa mengadopsi dari perkembangan teknologi yang ada. Dan seperti yang disebutkan juga tadi bahwa hari ini tidak hanya para ekonom namun juga ataupun para pakar, namun juga banyak sekali pelaku usaha yang hadir, tentunya nanti akan ikut menyimak bagaimana memang nanti para pelaku usaha, baik itu dari pelaku usaha kecil dan menengah, bisa mengadopsi berbagai insight atau juga pemikiran-pemikiran yang disampaikan dalam forum Nusantara Economic Outlook hari ini. Demikian laporan kami. Baik, terima kasih Arif Subakti. Sambil kita menantikan ini dibukanya secara resmi Nusantara Economic Outlook 2026 dari Nusantara Ballroom Gedung NT Tower Jakarta. Selamat bertugas kembali dan kami akan mengupdate selanjutnya dengan Anda. Terima kasih Arif.